Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait sejarah perkembangan hak asasi manusia secara dunia maupun sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia secara global. Nah, perjalanan perkembangan hak asasi manusia ini dimulai jauh sebelum negara modern ini lahir. Pada tahun 622 sebelum Masehi muncul piagam yang namanya Piagam Madinah, sebuah kesepakatan yang dibuat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dokumen ini menjadi salah satu awal bagi kelompok berbeda Muslim seperti Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya yang hidup berdampingan untuk menghormati hak masing-masing dan menyelesaikan konflik dengan adil. Kemudian di Inggris, rakyat mulai menuntut agar kekuasaan raja itu dibatasi. Hal ini melahirkan Magna Carta pada tahun 1215, sebuah piagam yang menegaskan bahwa raja pun harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Semangat membatasi kekuasaan ini terus berkembang. Pada tahun 1689, Inggris kembali memperkuat perlindungan hak rakyat melalui Bill of Rights yang menjamin kebebasan berbicara di parlemen dan melindungi warga dari hukuman yang kejam. Lalu, di Amerika, para kolonis memberontak terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Inggris. Dari perjuangan itu lahirlah Declaration of Independence pada tahun 1776 yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Tidak lama kemudian, suasana perubahan juga terjadi di Perancis. Pada tahun 1789, Revolusi Perancis melahirkan yang namanya Des Droits de l'Homme et du Citoyen, dokumen yang menegaskan hak-hak dasar seperti kebebasan, persamaan, dan hak memiliki properti. Setelah Perang Dunia tersadar bahwa kekejaman ini tidak boleh terulang. Maka pada tahun 1948, PBB menyusun Universal Declaration of Human Rights, deklarasi global yang menegaskan bahwa setiap manusia berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Perjalanan ini tidak berhenti di sini saja. Pada tahun 1966 lahir dua kovenan internasional penting seperti International Covenant of Civil and Political Rights serta International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Keduanya menjadi dasar hukum hak asasi manusia yang mengikat negara-negara. Upaya internasional terus berlanjut hingga Konferensi Hak Asasi Manusia Wina tahun 1993 yang menegaskan bahwa semua hak asasi manusia seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bersifat universal dan tidak dapat dipisahkan. Dari perkembangan di dunia terhadap hak asasi manusia sangat penting karena setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang sama sejak lahir. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, manusia dapat menjadi korban penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Pengakuan hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan perlindungan bagi setiap individu agar hak-haknya dihormati dan tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara itu sendiri. Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan berkemanusiaan, di mana setiap orang dapat hidup dengan aman dan setara di depan hukum. Oke, jadi setelah saya menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia secara global, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri telah menjalankan nilai-nilai serupa dengan hak asasi manusia. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan gotong royong, bermusyawarah, menjunjung tinggi keadilan, serta menghormati martabat setiap orang lain. Sejak masuknya penjajah ke negara Indonesia, nilai-nilai tersebut mulai terkikis oleh penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Misalnya,
penindasan yang dilakukan seperti kerja paksa, tanam paksa, perbedaan kedudukan di mata hukum, serta hak politik yang dibatasi. Nah, dengan adanya hal ini, masyarakat Indonesia mulai tersadar bahwasannya negara Indonesia membutuhkan kebebasan dan hak-hak dasar sebagai manusia. Nah, dari sinilah muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti misalnya contoh Budi Utomo yang memperjuangkan hak pendidikan. Selain itu ada organisasi Sarekat Islam yang memperjuangkan hak layak untuk hidup dan menjauhkan dari diskriminasi. Selain itu ada Perhimpunan Indonesia. Nah, di sini nih dia menjelaskan terkait bahwasannya Indonesia itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, selain itu ada organisasi Partai Komunis Indonesia. Nah, di sini memperjuangkan hak pekerja dan buruh dalam hal misalnya contoh keadilan dalam bekerja. Nah, perkembangan pemikiran HAM sebelum kemerdekaan terlihat dari sidang BPUPKI dan PPKI. Para pendiri bangsa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan ke dalam Pancasila, serta merumuskan konsep awal Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip-prinsip dari hak asasi manusia itu sendiri, seperti misalnya persamaan kedudukan warga negara, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dari sinilah landasan kuat bagi perkembangan hak asasi manusia di Indonesia mulai terbentuk. Lalu terkait perkembangan hak asasi manusia setelah kemerdekaan, itu terlihat dari Orde Lama yang sudah mengatur ke dalam konstitusi, tetapi pelaksanaannya lemah karena negara dalam keadaan krisis dan kekuasaan sangat berpusat. Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966, muncullah harapan bahwa negara akan lebih melindungi hak-hak warga negara. Harapan itu tampak pada tahun 1967 ketika Mahkamah Agung mulai diberi kewenangan melakukan uji material terhadap peraturan yang dianggap melanggar hak dasar manusia. Walaupun langkah ini masih sederhana, masyarakat mulai merasakan bahwa ada upaya negara untuk mencegah aturan yang merugikan rakyat. Memasuki pada tahun 1970 sampai dengan 1980, situasinya berubah. Pemerintahan lebih mengutamakan stabilitas politik dan keamanan negara. Demi menjaga ketertiban, banyak kebijakan dibuat dengan tujuan mengontrol masyarakat itu sendiri. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kegiatan politik sangat dibatasi. Pemerintah menjadi semakin defensif dan represif, sehingga berbagai produk hukum yang muncul justru mempersempit ruang kebebasan warga. Pada masa ini, meskipun pembangunan ekonomi berjalan, pelindungan hak asasi manusia berada dalam posisi yang sangat lemah. Memasuki tahun 1990, perubahan mulai terasa. Tekanan dari masyarakat internasional, semakin kuatnya suara aktivis, dan meningkatnya kesadaran rakyat membuat pemerintah perlahan memulai membuka diri. Disinilah gagasan tentang hak asasi manusia benar-benar mulai diimplementasikan. Salah satunya dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang bertugas melindungi hak-hak warga negara Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1993, pemerintah mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga yang diberi tugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terkait hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaiannya. Ini menjadi tanda bahwa pemerintah mulai mengetahui pentingnya perlindungan terkait hak asasi manusia. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa perubahan besar-besaran. Pemerintahan baru berkomitmen untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari sistem suatu negara. Undang-Undang 1945 kemudian diamandemenkan dan untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam bab tentang hak asasi manusia yang menjamin hak sosial, budaya, politik, dan hukum hingga keamanan terkait warga negara Indonesia. Tidak lama kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini
mempertegas kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya itu sendiri. Setelah itu berbagai lembaga baru dibentuk seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1998 untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu pada tahun 2000 pemerintah mendirikan Pengadilan Hak Asasi Manusia, lembaga peradilan khusus untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat. Nah, sejak saat itu hingga sekarang perlindungan HAM memperoleh perhatian lebih luas dari negara. Kebebasan berbicara, mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, serta hak-hak perempuan semakin diperkuat dalam berbagai kebijakan. Walaupun tantangan masih ada, perjalanan ini menunjukkan bahwa pemikiran hak asasi manusia di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu, dari masa penuh pembatas menuju era di mana hak asasi manusia menjadi bagian resmi dan penting dalam kehidupan bernegara. Mungkin sekian video tentang saya terkait sejarah perkembangan hak asasi manusia, entah itu secara dunia maupun di Indonesia.